Oke, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah tes speed dan tes speednya sampai dengan 100 Mbps ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan langsung bisa tanya jawab di situ. TI gratis lho, rasa khawatir. Lanjut yuk. Lama sekali gak bikin video jadi agak sungkan di depan kamera. Hari ini kita akan menggabungkan dua koneksi internet atau lebih, atau bahasa kerennya di jaringan adalah load balance. Biasanya untuk load balance saya akan pakai Mikrotik, tapi kali ini kita nggak akan pakai Mikrotik. Kita akan pakai router. Ini adalah salah satu router entry level terbaik versi Nanang MRK untuk di tahun 2021. Dia adalah Mi Router 4A Gigabit. Disclaimer dulu bahwa saya tidak di-endorse oleh Xiaomi. Jadi di sini saya tidak akan unboxing atau review spesifikasi router ini secara detail. Tapi di sini saya akan memberitahu bahwa Xiaomi menciptakan sebuah router dengan desain yang sangat bagus. Saya sangat suka sekali. Elegan, kemudian tipis banget, dan build quality materialnya oke banget, dan kardusnya bagus banget kayak MacBook, sumpah. Tak simpen kardusnya karena emang benar-benar bagus. Selain desain yang menurut saya sangat bagus, Xiaomi juga membekali router ini dengan standar teknologi AC, jadi cukup baru ya. Dan prosesornya juga menggunakan MediaTek. Dia juga sudah support dual band, artinya dia bisa memancarkan Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Selain itu, yang paling penting adalah port Ethernetnya sudah support gigabit, alias dia bisa mentransmisikan data sampai dengan 1000 Mbps. Jadi kalau di rumah kita punya koneksi internet IndiHome 20 Mbps atau Bisnet 75 Mbps, untuk mentransmisikan data tersebut router Xiaomi ini mah enteng lur. Router ini jadi pilihan hati saya karena simple. Yang pertama dia murah, yang kedua kita bisa melakukan apa saja dengan router ini loh. Dengan catatan firmware-nya sudah kita ganti menjadi OpenWRT. Untuk sedulur semua yang nggak tahu OpenWRT itu apa, kalian bisa baca di nanangmrk.com, di tab OpenWRT, di situ ada, kalian bisa baca-baca di situ sih. Untuk sedulur semuanya yang nggak bisa menanamkan firmware OpenWRT di Xiaomi Mi 4A Gigabit ini, kalian bisa langsung beli yang sudah di custom OpenWRT. Nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi di bawah. Daripada ribet-ribet ya. Setelah kita menanamkan OpenWRT ke Mi 4A Gigabit ini, router ini menjadi sangat powerful. Saya nggak alay, tapi memang ini jadi sangat powerful lur. Kita bisa nginjek atau membuat internet murah atau bahkan mungkin gratis di Mi Router 4A Gigabit ini dengan menginstal tool inject tunneling. Jadi kita nggak perlu STB OpenWRT lagi dan USB to LAN yang pakai Orbit. Terus kita juga bisa menggabungkan dua internet atau lebih. Terus kita juga bisa auto login WMS dan yang lain-lain. Masih banyak fitur yang bisa kita gali ketika si Mi Router 4A Gigabit ini sudah kita jadikan OpenWRT. Nanti kita akan lihat di pengaturan-pengaturannya, kita akan coba seenak apa sih router ini ketika dijadikan OpenWRT. Oke, langsung saja kita akan tancapkan dulu dulurku, gasken. Oke, jadi si Xiaomi router 4A Gigabit ini dia punya 3 port Ethernet, yang satu WAN, yang dua LAN sebenarnya. Tapi kalau kita sudah jadikan OpenWRT, biasanya rata-rata penjual akan mengcustom jadi port Ethernet WAN-nya ini, yang warna biru ini dia akan jadi LAN-nya, dan yang dua ini untuk USP-nya atau sumber internetnya. Jadi kita bisa memasukkan sumber internet lebih dari dua, yang ini untuk ke komputer kita ya, gitu ya lur ya. Oke, langsung saja saya akan tancapkan kabelan yang menuju komputer saya ke sini, dan ini saya akan tancapkan nembak wifi dari tetangga saya ke port Ethernet yang ini ya. Dan saya akan menatanya di rak. Oke, ini PC saya sudah terhubung ke internet dengan router Xiaomi Mi 4A Gigabit. Kalau kita coba lihat IP-nya ketika kita network and internet setting, terus kemudian network and sharing center, di sini Ethernetnya kita pencet. Nah, di sini terbaca 1 gigabit per second ya. Langsung saja kita masuk ke pengaturan Mi Router 4A Gigabitnya. Kalau di OpenWRT namanya Luci-nya ya. Jadi kita buka Google Chrome. Oke, jadi kita masuk ke Google Chrome. Di sini kita tulis 192.168.1.1, kita enter. Nah, di sini biasanya username-nya root, password-nya root sih, tergantung penjualnya, firmware-nya apa. Oke, jadi teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini kalau OpenWRT.
routernya menjadi sangat klasik sekali tampilannya. Kalian bisa mengganti temanya. Nanti saya akan ajarkan di kesempatan yang lain cara mengganti tema OpenWRT seperti apa. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di hostname-nya OpenWRT, modelnya Xiaomi Mi Router 3G V2 ya. Karena ini firmware-nya menggunakan firmware dari Xiaomi Mi Router 3G V2 karena ini ada fitur load balance-nya, dan untuk Mi Router 4 GB dengan kernel 5 susah sekali dapatnya. Jadi makanya saya nginstal yang 3G V2. Tapi tenang aja, kalian nggak usah pusing-pusing seperti itu. Kalau kalian beli yang sudah OpenWRT pasti sudah disettingkan oleh penjualnya ya, dulurku. Nah, di sini kalau di tab atasnya di menu-menunya ini kita bisa lihat di sini ada WireGuard ya, untuk tunneling atau VPN. Terus kita juga ada VPN-nya, ada OpenVPN. Kalian juga bisa install OpenClass, Passwall, SSR Plus di sini ya. Untuk Libernet dan Extreme kayaknya tidak bisa kata temanku. Aku juga nggak tahu, kayak saya nggak jago ngompel OpenWRT sih. Nah, terus di sini ada fitur unggulan-unggulan yang lain. Nah, di sini ada juga fitur di network, ada fitur yang namanya load balance. Ini yang nanti akan kita coba, tapi nanti dulu ya. Terus ada SQM QoS. Nah, ini QoS ini untuk melimitasi bandwidth atau melimitasi kecepatan internet kita ya, dulur ya. Kita bisa ke sini. Selain itu juga ada fitur yang juga cukup berguna, yaitu auto login WMS. Kalau kita ubah lucinya seperti ini, kalau kita ke atas ini kita hapus sampai lucinya ya. Di sini jadi kita menyisakan slash-nya, kita tulis register. Dan di sini akan muncul Ayo Auto Login by Mas Sutendi ya. Di sini kita bisa menggunakan auto login Wi-Fi ID, Wi-Fi kampus, terus kemudian WMS ya, Wiko 2.0. Di sini kita tinggal ya bisa auto login dengan menggunakan router ini. Nanti next time lah ya, karena di sini nggak ada Wi-Fi ID, jadi saya nggak akan nyoba fitur ini ya. Kita balik ke lucinya. Sebenarnya selain itu kita juga bisa menginstal package-package atau tools-tools yang lain. Seluruh semuanya masih ingat fitur Wi-Fi Mesh. Jadi kita punya banyak router tapi SSID-nya cuma satu. Itu sudah pernah saya bahas di review router dari Ruiji. Nah, kita juga bisa membuat Mi Router 4A Gigabit ini mempunyai fitur Mesh dengan menginstal package-nya. Kalian tinggal pergi ke sistem, software, terus kalian update list. Nah, di sini akan banyak tool-tool atau package-package OpenWRT yang bisa kalian coba ya, dulurku ya. Kalau Mesh itu namanya MES OpenSSL ini kalau nggak salah. Nanti di lain waktu ya, saya juga nggak terlalu jago OpenWRT. Kita sekarang akan mencoba fitur load balance-nya atau menggabungkan dua koneksi internetnya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya cuma tancap aja. Caranya cuma tancapkan LAN aja, dia sudah akan otomatis load balance kalau kita beli yang sudah OpenWRT Auto Login, Multi Auto Login ya. Di link deskripsi di bawah saya. Tapi di sini saya akan sedikit menunjukkan bagaimana itu bekerja. Jadi kita pergi ke network, kemudian interface. Di sini saya membuat dua interface karena ini customan saya sendiri aja. Jadi kalian bisa mengcustom sendiri sesuka kalian. Kalau kalian pengen nambahin lagi ya. Ini kan dari port Ethernet. Karena port Ethernetnya cuma 3. Yang pertama saya gunakan untuk LAN masuk ke komputer. Yang satu ini saya gunakan untuk ISP1 dari nembak WiFi tetangga. WAN 2 ini saya gunakan untuk Orbit Star 2 nanti. Misal kita mau tambahin lagi, meload balance lagi, menggabungkan internet lagi lewat WiFi-nya. Ini kan si Mi Router 4A Gigabit ini kan punya WiFi. Lah, kita untuk nangkap WiFi, seamless atau apa ya, kita jadikan sumber internet dan kita gabungkan dengan yang lain, itu juga bisa. Caranya tinggal ke network, terus wireless. Ya, di sini kita scan. Nah, nanti di sini akan muncul WiFi yang akan kalian tambahkan gitu ya. Sayang sekali di sini ada dua WiFi, tapi ini adalah WiFi saya semua, dan ini adalah sumbernya nembak dari WiFi tetangga. Jadi percuma saja kalau kita masukkan ini karena sama dengan yang sudah saya masukkan di sini ya, dulur ya, lewat kabelan. Jadi kita tinggal pergi ke network, interface lagi, kita akan coba fitur load balance-nya. Ini benar-benar plug and play ya, lur ya. Di sini dulur semuanya bisa lihat bahwa saya sudah punya koneksi internet ya dari nembak WiFi tetangga saya. Saya mendapatkan di WAN 1 ya. Saya masukkan di WAN 1. Ini sumber internet pertama. Saya mendapatkan IP 192.168.10.105. Ini saya nembak WiFi menggunakan TP-Link WR840. Kalau misalkan di sini saya akses TP-Link-nya bisa dengan mengetikkan IP-nya 192.168.10.1 enter. Nah, di sini saya akan masuk ke TP-Link-nya admin, tab admin. Nah, di sini saya bisa masuk ke TP-Link-nya ya, bisa dilihat IP-nya 10.1. Ini nembak WiFi dari tetangga saya.
Dan di One 2 masih belum dapat IP karena memang belum kita tancapkan untuk ISP2-nya. Nah, sekarang kita akan pastikan bahwa dia load balance. Sekarang kita akan coba lihat apakah berpengaruh dengan kecepatan internetnya kalau kita load balance ya. Kita akan coba speed test dulu. Kita akan pakai speed test dari Ookla. Nah, oke. Di sini kita mendapatkan bisnet karena WiFi yang tembak memang bisnet. Dan kita bisa mulai speed testnya. Oke, kita dapat kecepatan internet dan unggah ya. Di sini sudah saya catat apakah ketika saya menambahkan sumber internet yang lain dari Orbit Star 2, apakah kecepatan internetnya akan bertambah dan pingnya akan berubah? Kita akan coba lihat ya. Sekarang kita tancapkan Orbit Star 2-nya ke Mi router 4A gigabit kita. Oke, di sini saya sudah menancapkan Mi 4A gigabit kita. Di sini sudah keluar IP-nya, dulurku. Jadi IP-nya 192.168.8.1. Kalau misalkan saya akses, kalau misalkan saya coba masuk ke pengaturan modemnya 192.168.8.1, maka akan terbuka pengaturan dari modem Orbit Star 2-nya. Nah, seperti ini, Nanang MRK. Bentar. Nah, ini saya sudah bisa masuk ke Orbit Star 2. Saya pakai kartu Telkomsel Orbit ya. Oke, dan ketika kita buka status kemudian load balance, maka interface one-nya akan menyala dua-duanya ya. Sekarang kita akan coba speed test lagi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah test speed dan test speednya sampai dengan 100 Mbps ya untuk unduhnya. Dan untuk unggahnya juga bertambah dari sebelumnya. Oke, sudah semuanya bisa lihat perbandingannya. Tadi kita cuman dapat kecepatan unggah. Tadi kita cuman dapat kecepatan unduh itu 47 Mbps dan sekarang kita mendapatkan kecepatan unduh 122 Mbps. Gila. Dan saya mendapatkan kecepatan unggah 27 tadi ya di sini, dan sekarang saya mendapatkan kecepatan unggah 48, jadi bertambah 20 Mbps lah ya. Itu saja review saya tentang Mi router 4A gigabit OpenWRT. Nanti link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Dan untuk kalian yang pengen request konten berikutnya apa, atau mungkin pengen kita oprek Mi 4A gigabit ini, komen di bawah ya lur ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.